Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Koko Cuan lagi. Nah, di video kali ini aku akan sedikit sharing ke teman-teman salah satu strategi yang bisa menjadi referensi bagi teman-teman semuanya untuk trading dengan metode trend following. Ya, nama strateginya adalah Darvas Box Strategi. Jadi mungkin di antara teman-teman di sini semuanya belum ada yang mengetahui ya tentang Darvas Box Strategi itu. Mari kita bahas bareng. Oke, siapa sih sebenarnya Nicholas Darvas itu sendiri? Jadi Nicholas Darvas itu adalah seorang trader dan juga memang penari asal Amerika. Nah, beliau itu juga penulis buku How I Made $2 Million in Stock Market in 1960 ya teman-teman. Jadi dia berhasil mengubah $10.000 menjadi $2 juta dalam waktu 18 bulan. Nah, strategi apa yang digunakan? Strategi yang digunakan adalah strategi namanya Darvas Box. Oke. Jadi Darvas Box itu merupakan suatu strategi yang menggunakan momentum fase konsolidasi ketika suatu saham rally dari uptrendnya. Ya, fase ini akan ditandai dalam membentuk sebuah box atau rentang harga tertentu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa suatu saham itu membentuk yang namanya titik tertinggi. Oke. Kemudian dia koreksi. Nah, setelah koreksi saham tersebut akan membuat suatu rentang harga sideways ya atau trendless ibaratnya. Oke, kemudian Darvas akan membeli suatu saham ketika harga saham tersebut breakout dari kotaknya, teman-teman. Oke, di sini dia melakukan buy, artinya adalah minat beli itu lebih besar dibandingkan minat yang jual dan harga sahamnya akan berlanjut naik ke atas ya. Oke, itu adalah kurang lebih pengertian singkat strategi Darvas Box. Nah, next sebenarnya kita akan bahas konsep Darvas Box ini sebenarnya seperti apa sih. Oke, jadi kelas Darvas itu yang pertama, itu bukan memang pure seorang technical trader. Ya, jadi dia mengkombinasikan juga tentang analisa fundamental di sana. Jadi yang dia fokuskan adalah memang sebuah perusahaan dengan industri yang sedang trend dan juga growing ya teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman harus menekankan dulu di awal nih. Oke. Dan ini bisa dilihat dari earning dan sales yang terus bertumbuh ya pada waktu itu. Jadi dia mengkombinasikan analisa fundamental dan juga teknikal. Oke. Kemudian sebenarnya strategi ini bisa dikategorikan sebagai trend following strategi. Jadi Nicholas Darvas itu agak sedikit berbeda dengan trader lainnya pada saat itu. Jadi dia menggunakan metode buy high dan sell higher. Oke, kemudian Nicholas Darvas sendiri juga mengajarkan untuk meng-cut kerugian dengan lebih cepat dan juga membiarkan profit lebih besar. Oke, ini adalah contohnya. Ini aku ambil contoh di salah satu saham Saratoga. Nanti kita akan bahas juga lebih detail ya tentang contoh kasusnya. Nah, jadi ini suatu harga saham breakout, terus kemudian membentuk sebuah base, dia breakout lagi, membentuk sebuah base, breakout lagi, membentuk sebuah base, dan breakout lagi, membentuk sebuah base. Ya, dan ini adalah memang pola pergerakan harga yang uptrend. Oke. Nah, ini adalah Darvas Box Trading Rules yang bisa teman-teman gunakan sebagai referensi ya untuk trading di saham yang uptrend. Oke. Yang pertama adalah sudah pasti harga itu mencapai new 52 weeks high. Ya, artinya harga itu suatu harga saham itu pernah mencapai titik tertingginya selama setahun terakhir. Oke, kemudian harga sahamnya setelahnya itu koreksi 3 hari setelah new high-nya terbentuk. Dan kemudian kita beli ketika harganya breakout dari Darvas Box secara closing price. Oke. Kemudian yang keempat, perhatikan candle yang terbentuk dan volume yang terjadi ketika breakout, teman-teman. Ya. Jadi Nicholas Darvas sendiri menyarankan bahwa ketika candle tersebut breakout dari Darvas Box-nya, maka yang disarankan candle yang terbentuk adalah candle yang bullish. Apa sih candle yang bullish? Candle yang bullish adalah candle yang closing-nya itu dekat dengan high. Oke, jadi contohnya misalkan seperti ini candle-nya, dan kemudian wick-nya ini kecil. Oke, jadi sangat tidak disarankan untuk entry ketika wick-nya itu besar. Ya, ini berarti candlestick-nya kurang bullish ya, meskipun in the end dia tetap breakout Darvas Box-nya. Oke, kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah volumenya ketika breakout. Ya, volume ketika breakout itu diharuskan adalah besar. Ya, besar di sini memiliki artian untuk berada di atas rata-rata volume 20 hari. Oke. Kemudian stop loss yang digunakan ini kapan? Ya, stop loss yang digunakan adalah ketika harga itu kembali ke dalam Darvas Box. Oke, dan kemudian ketika jebol support dari box atau jebol dari swing low terakhir pergerakan harga saham tersebut. Oke. Target profit yang disarankan adalah 1:1,5. Ya, jadi kalau misalkan level cut loss itu 100 poin, maka level reward itu harus di angka 150 poin. Atau teman-teman juga bisa menggunakan target area itu di area resisten terdekat.
Oke. Kemudian selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan juga adalah sangat disarankan untuk teman-teman trading di saham yang uptrend. Oke. Nah, ciri saham yang uptrend teman-teman bisa menggunakan basis bahwa suatu harga itu bergerak di atas exponential moving average 200 sebagai guidance. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh kasus yang bisa teman-teman coba lirik ya. Di sini aku akan coba contoh pakai saham Medica Energy juga. Oke. Nah, teman-teman pertama harus memunculkan dulu Darvas Box Buy Sell ya. Ini teman-teman bisa cari di indikator ya. Di sini aku menggunakan Trading View. Oke, teman-teman tinggal cari aja Darvas Box Buy Sell ya, yang ini. Oke. Nah, ini memang bagian di community script ya. Jadi sudah ada pihak-pihak yang memang membuat algoritma sendiri untuk membentuk yang namanya Darvas Box gitu ya. Nah, ini untuk teman-teman yang pemula yang masih bingung gimana cara menentukan support dan resisten yang benar ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan referensi indikator ini. Oke, terus kemudian selanjutnya teman-teman tinggal memunculkan juga yang nama exponential moving average ya. Ini, terus kemudian teman-teman tinggal ganti aja periode ke 200 dan yang terakhir adalah volume. Oke, jadi sini teman-teman bisa lihat bahwa garis biru di bawah ini adalah exponential moving average 200 ya. Nah, rules-nya simple teman-teman. Oke, harganya ini harus berada di atas area harga exponential moving average 200. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada indikator buy pertama ya di saham Medica Energy pada tanggal 1 Maret 2022. Oke, seperti yang sudah aku bilang di awal bahwa stop loss yang digunakan itu ada dua ya. Teman-teman boleh menggunakan stop loss ketika area box-nya tertembus. Oke, karena resisten yang ditembus otomatis akan berubah menjadi support. Atau yang kedua, teman-teman bisa menggunakan area stop loss di bawahnya ya. Ketika ini adalah swing low pergerakan harga terakhir. Oke, bisa juga di sini. Nah, ini adalah contoh di saham Medica Energy. Oke, teman-teman bisa lihat ya harga langsung bergerak naik. Oke, dan kalau misalkan teman-teman menetapkan risk to reward 1 banding 1,5 ya, ini berarti sudah reach target price-nya. Oke, di sini ada risk 14% ke area box bawahnya. Kemudian target price-nya itu reach di angka kurang lebih 22% ya, dengan titik tertingginya. Oke, di tanggal 7 Maret 2022. Oke, itu contoh yang pertama. Nah, kemudian contoh yang kedua, di sini juga ada kembali lagi sinyal buy. Ya, sini muncul sinyal buy di tanggal 5 April 2022 ya, harga breakout dari box yang di sini. Oke, sini teman-teman lihat. Harga breakout, terus kemudian next, ya kita bisa menetapkan level stop loss ketika harga misalkan breakdown lagi ke bawah, atau di support akhirnya itu juga bisa. Dengan rules yang sama, kembali lagi harga hit target ya. Oke, dan bahkan ini lebih tinggi ya, ini hit di area resistance-nya di angka 20%. Jadi ini risk to reward ratio 1 banding 3,5 teman-teman. Oke, nah itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah di saham Pegas. Oke, nah di sini aku ada beberapa contohnya yang bisa teman-teman perhatikan. Nah, kembali lagi ya rules-nya, harga harus di atas EMA 200. Oke, terus kemudian di sini ada sinyal buy. Oke, misalnya teman-teman membeli di sini ya di tanggal 8 Februari 2022. Nah, ini kan tadi sudah aku mention bahwa level stop loss yang ditetapkan itu ada dua. Ya, teman-teman bisa stop loss ketika harga breakdown ke bawah atau ketika breakdown swing low terakhir. Gitu ya. Atau kalau misalkan yang ketiga, opsi ketiga adalah teman-teman bisa stop loss ketika stop loss tengah ketika harga breakdown box yang pertama di atas, dan kemudian setengah lagi itu bisa di put di akhir ya, di swing low terakhir. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan skenario yang ketiga, oke, maka misalkan teman-teman stop loss di sini, kemudian add buy lagi di sini ya. Oke, maka sebenarnya teman-teman juga akan untung karena harga pada saat itu kurang lebih bergerak hingga 10% ya target price-nya. Dan ini kurang lebih adalah ya area resisten terdekat untuk saham Pegas ya, di sekitar 1570 kalau teman-teman zoom ke belakang. Oke, di sini ada area resisten dan di sini sudah hit ya. Nah, kemudian apakah strategi ini terus berhasil? Jawabannya enggak, teman-teman ya. Jadi si teman-teman bisa lihat ya, strategi ini juga memiliki kegagalan ya. Cuma setidaknya yang perlu kita perhatikan adalah kalau ketika kita membeli suatu saham di pola pergerakan yang uptrend dengan menggunakan strategi ini, tentunya memiliki win rate yang lebih besar. Nanti kita akan bahas di contoh selanjutnya, teman-teman nanti bisa cek. Oke, ini contohnya lagi, kita melakukan pembelian di tanggal 4 Maret 2022 ya. Pada saat itu risknya 5% kalau misalkan kita put di box yang atas.
Oke, dan kemudian yang terjadi adalah harga tetap naik ya, cuma nggak kuat naik lebih tinggi ya. Harga cuma naik sekitar 3%, terus kemudian breakdown lagi ke bawah ya, jadi strategi ini fail. Jadi kita bisa sell di tanggal 10 Maret 2022. Oke, contoh yang lain adalah di saham Medco. Nah, untuk Medco, nah ini contohnya kurang lebih ya. Nah, di tanggal 23 Agustus ini ya, atau tanggal 23 Agustus ya, sorry teman-teman, di tanggal 23 Agustus ini adalah momentum ketika laporan keuangan Medco Energi keluar ya. Pada saat itu kinerjanya luar biasa dan langsung gap up, dan Darvas Box juga berhasil mendeteksi hal tersebut ya, langsung breakout dari boxnya. Anggaplah teman-teman melakukan pembelian di harga closing ya, di 735 atau di atas. Oke, dan kemudian teman-teman menetapkan level stop loss di box terakhirnya ya. Di sini berarti kurang lebih risknya 13,61%, dan kalau misalkan teman-teman menetapkan risk to reward ratio 1:1,5, maka ini tercapai teman-teman ya, di sekitar harga 890 sampai 900. Oke, dan kemudian ini ada contoh selanjutnya di Medco juga ya, dengan skenario serupa. Misalkan kita melakukan pembelian di sini ya, di tanggal 20 Oktober. Oke, level cut loss kita put di swing low terakhir ya, dan kemudian harga tetap reach ya. Risk to reward ratio 1:1,5 ini possible banget untuk tercapai dengan strategi ini ya, jika teman-teman menetapkan Darvas Box. Oke, dan kemudian contoh yang terakhir yaitu ada di saham WSKT. Nah, oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, untuk saham WSKT, pergerakan sahamnya masih downtrend. Jadi, kalau ketika teman-teman menggunakan strategi ini, tentunya akan banyak melakukan yang namanya cut loss. Ya, karena ibaratnya minat jual orang-orang itu jauh lebih banyak dibandingkan minat yang beli, dan ketika harga sahamnya naik, itu biasa dimanfaatkan momentum untuk para pihak yang memang beli di atas untuk exit gitu, atau untuk melakukan cut loss. Nah, that's why ketika teman-teman menggunakan strategi ini, kemungkinan besar akan teman-teman temui melakukan yang namanya cut loss. Oke, di sini contohnya di 16 September 2022 terdapat sinyal buy ya. Harga bergerak di bawah EMA 200, dan ternyata besoknya langsung ada sinyal sell ya, dan langsung kempes lagi, bahkan breakdown membentuk lower low. Oke. Dan kemudian mungkin di sini teman-teman juga tanya gimana cara screeningnya. Nah, di sini aku juga memberikan sedikit ya bocoran screeningnya untuk teman-teman semuanya, untuk teman-teman bisa gunakan. Yang pertama harus teman-teman screening adalah udah pasti market capitalization. Jadi teman-teman screen dari si market cap perusahaan ya, untuk mencari perusahaan yang memang market cap-nya gede ya, untuk bisa kita trading kan. Terus kemudian teman-teman tinggal screen juga dari sisi volume ya, volume dan average volumenya. Oke, dan kemudian yang terakhir yang paling penting adalah secara harganya itu harus berada di atas exponential moving average 200 ya, untuk melakukan screen atas saham-saham yang uptrend. Oke, jadi teman-teman tinggal menunggu sinyal entry buy-nya, terus kemudian teman-teman tinggal enjoy the trend-nya aja. Oke, dan kemudian terakhir ada sedikit tips untuk teman-teman semuanya yang menggunakan strategi ini ya. Tips ini bisa teman-teman gunakan untuk meningkatkan probabilitas teman-teman untung ya, dengan menggunakan strategi ini ya. Dan juga ini sempat juga aku tetapkan dan juga aku praktekkan beberapa waktu lalu ya, dan ternyata ya cukup sukses. Oke, yang pertama, teman-teman bisa jual ketika reward itu sudah 1,5 kali risk atau sudah berada di area resisten harga sahamnya. Oke, jadi untuk saham-saham di Indonesia sendiri memang target reward yang possible banget tercapai itu adalah 1,5 kali. Ya. Kemudian yang kedua ya, teman-teman harus menggunakan strategi ini khusus untuk saham yang uptrend aja. Bebas teman-teman mau menggunakan EMA 200 atau MA 200 sebagai guidance trend. Ya, cuma bedanya adalah EMA 200 itu sifatnya lebih leading ya, atau lebih nempel dengan pergerakan harga dibandingkan dengan EMA 200. Oke. Dan kemudian yang ketiga, ya saham di sektor yang sedang growing akan sangat bagus menggunakan strategi ini. Ya, balik lagi ke prinsip Nicholas Darvas. Nicholas Darvas juga memadukan sedikit dengan analisa fundamental. Ya, yang harus dipadukan adalah memang dari sisi sektoralnya. Sektor apa yang sedang in dan hype di waktu tersebut. Oke, dan ditambah lagi dengan uptrend, tentunya akan menggunakan strategi ini berpotensial lebih bagus lagi. Nah, kemudian poin keempat ini yang penting. Jadi ketika teman-teman menggunakan strategi ini, maka akan sangat mungkin ketika level stop loss secara persentase itu agak jauh. Ya.
Jadi teman-teman bisa menggunakan referensi terkait strategi stop loss yang ketiga ya. Teman-teman bisa half stop loss kalau misalkan harga kembali ke box ya. Kalau misalkan harga sudah breakout ke atas box dan kemudian kembali lagi ke bawah, maka teman-teman bisa stop loss halfnya, dan setengah lagi teman-teman bisa tetapkan di swing low terakhir. Ya, ini untuk memanage risk lah. Oke. Dan kemudian teman-teman bisa juga gunakan buy ketika muncul sinyal buy pertama. Ya, jadi ketika muncul sinyal buy pertama, teman-teman baru coba buy sahamnya. Ya, tapi kalau misalkan sudah muncul sinyal buy kedua dan ketiga, itu biasanya win rate-nya sudah akan menurun. Oke. Terus kemudian teman-teman juga bisa gunakan trailing stop sebagai pelengkap. Jadi kalau misalkan harga saham yang dibeli sudah naik sekian persen, ya misalkan 5%, teman-teman bisa menggunakan trailing stop atau meningkatkan level stop loss dari awalnya di bawah ke minimal level break even point. Oke, dan kemudian tips yang terakhir adalah ya teman-teman jangan serta-merta menjual ketika muncul sinyal sell. Jadi saranku adalah teman-teman agak sedikit menghiraukan sinyal sell tersebut ya, tapi lebih mengarah ke price actionnya untuk tips jualnya. Oke, kalau misalkan harga sudah mencapai resisten dan sudah 1,5 kali risk ya, teman-teman bisa cicil untuk jual. Oke, terakhir teman-teman ya, ini merupakan disclaimer. Jadi balik lagi, semua ilmu yang aku share di sini merupakan hasil riset dan pengalamanku pribadi. Jadi bagi teman-teman yang ingin mau mencoba, silahkan riset dulu ya. Riset dulu segala ilmu yang aku share di sini, jangan ditelan dengan mentah-mentah. Jadi ketika teman-teman riset sendiri, nanti teman-teman juga akan menemukan bagaimana kelebihan dan kelemahannya. Oke, thank you teman-teman atas waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Semoga bermanfaat dan salam cuan.